Halo Kartens, kembali lagi bersama saya Edi Susanto untuk episode unboxing produk audio terbaru yang sudah tersedia di showroom Kartens Auto Sound Jakarta. Sebelum kita unboxing, kita akan review sedikit ya mengenai prosesor. Jadi untuk pemain audio ya pasti udah kenal banget lah sama prosesor ya. Terutama yang zamannya dulu ini terkenal dengan yang PXA H701 ya. Jadi zaman dulu kalau audio sudah ada prosesor PXA H701 ini dengan ROX-nya itu, wah itu udah keren banget ya. Jadi zaman dulu itu ini udah terkenal banget ya. Dulu cuman berapa channel nih? 1, 2, 8 channel ya sama center ya. Jadi zaman dulu terkenal juga dengan sistem DTS 5.1-nya ya. Dan prosesor PXA H701 ini udah dulu keren banget lah zaman dulu ya, apalagi zaman-zaman yang sebelumnya ada misalnya yang Alpine F1 status ya dengan yang PXA H900-nya, terus juga zaman CD changer ya. Kalau udah ini di zaman Toyota Kijang dulu nih, wah CD changer isi 6 atau isi 12 ini ya, ini udah terkenal banget ya. Nah sekarang ini udah menjadi masuk museum ya. Jadi yang mulai CD changer udah berubah menjadi digital file audio ya, terutama dengan yang file-file high-res audionya, dan prosesornya juga sekarang bisa banyak banget channelnya ya, dan source-nya juga bisa terkombinasi dalam satu perangkat. Nah, kita hari ini akan unboxing untuk Alpine PXA X800 yang terbaru yang akan tersedia di Kartens Auto Sound Jakarta. Oke, welcome back to the number one Indonesian car audio channel dari Kartens Auto Sound Jakarta. Jadi kita akan mulai buka ya produk terbaru dari Alpine ini, yaitu yang PXA X800. Ini adalah prosesor 12 channel built-in amplifier ya. Nanti kita akan lihat fitur-fiturnya. Saya akan mulai buka dari ini, baru pertama kali ya tersedia di Kartens Auto Sound Jakarta ya. Jadi belum di launching produknya, dan kita bisa lihat ya. Ini ada produknya. Oke. Dan di dalam dus biasanya ada manual book, kartu garansi, dan semuanya yang menandakan bahwa barang ini adalah barang produk asli bergaransi ya. Ada kartu garansinya, ada manual booknya ya, semuanya sudah tersedia. Dan kabel-kabelnya bisa kita lihat. Saya akan mulai buka satu persatu ya. Ini di dalam katalog, di dalam dusnya kita akan lihat isinya apa aja. Yang pasti ada kabel power biasanya ya. Oke, ini ada kabelnya, soket-soket ya. Dan ini karena ini adalah prosesor built-in amplifier, dia ada high level outputnya ya, in dan out. Jadi kita bisa lihat di sini total channelnya ada 8 ya untuk yang built-in amplifier, dan kalau nggak salah spek amplifiernya lumayan gede nih, 50 watt per channel ya. Jadi kita bisa lihat. Dan ini ada kabel USB juga ya. Ini buat tuningnya. Dan dia sudah dapat modul Bluetooth, dan modul Bluetooth ini ya kemarin saya udah lihat baca speknya, dan dia sudah support aptX, jadi ini udah lossless, dan itu jaraknya kalau nggak salah 15 meter, jadi bisa streaming dengan 15 meter jaraknya. Oke, nah, ini ada modul Bluetoothnya, ini tinggal langsung dikonek sini aja. Yang belum include adalah controller, jadi kita bisa menggunakan controller eksternal, jadi untuk mengganti preset misalnya volume, terus pindah source, jadi bisa langsung melalui controller ya. Oke, kita rapikan dulu. Oke guys, jadi ini ya, ini tampilannya elegan banget ya, beda sama yang sebelumnya ya, pendahulunya dengan tampilan yang lebih persegi dan warnanya yang lebih seperti Alpine zaman dulu ya, warnanya abu-abu terang, dan ini sekarang dia keluar yang model lebih smoke ya. Dan ini ada list chrome-nya di sini ya tampilannya. Jadi nanti yang tampilan ini akan masuk ke seri terbaru ya, mulai dari PXA yang X800 ini, terus yang PXA X09, dan juga yang Alpine F1 status yang generasi ketiga ya. Video unboxingnya sudah ada di channel Kartens Auto Sound Jakarta, jadi ditonton aja. Dan ini ada dua nih, jadi dia ada sistemnya, bisa kita gunakan sebagai amplifier juga yang built-in prosesor, atau kita bisa gunakan ini dengan mode pure DSP ya. Jadi di dalam settingannya kemarin saya lihat dia ada fitur untuk mematikan internal ampli. Jadi kalau kita gunakan internal amplinya, kita bisa gunakan hingga 8 channel ya.
Dan channel yang terakhir itu kita bisa gunakan untuk ngedrive subwoofer 10, 11, dan 12 ya. Terus untuk jika kita gunakan ini sebagai pure DSP, kita tinggal matikan aja internal amp-nya, dan ini kita dapat 12 channel DSP ya. Nanti kita akan buka softwarenya, dan ini bisa disetting dari laptop atau bisa langsung connect ke smartphone ya, terutama yang Android, karena udah ada aplikasinya, dan kita bisa langsung connect via Bluetooth, dan kita bisa langsung loading di smartphone kita yang Android. Oke, untuk source dia punya input pertama adalah high level ya, untuk kombinasi dengan head unit OEM biasanya ada 8 channel high level input di sini ya, dan dia udah ada auto turn off. Jadi kita bisa lihat dia ada switch-nya di sini ya, ACC dan host ya. Jadi ini digunakan biasanya kalau misalnya mobil-mobil yang build up atau mobil-mobil yang premium, biasanya kan nggak ada ACC-nya. Jadi kita bisa langsung gunakan ini sebagai DSP dan automatic turn on dari signal audionya. Jadi kita tinggal pindahkan aja. Jika kita tidak gunakan ACC, kita gunakan yang mode host. Jadi nanti dari high level bisa dapat signal, dia langsung turn on. Dan ini juga ada input analog ya, analog dari RCA. Dia ada 4 input analog RCA. Terus ada digital input juga, coaxial optical. Dia belum ada USB audio ya, jadi ini hanya USB buat tuning dan controller ya, dan juga eksternal Bluetooth. Jadi cukup ya, jadi udah ada 2 analog dan digital. Kita bisa gunakan ini dengan mode coaxial. Jika kita ingin mendapatkan suara digital, kita juga bisa menggunakan optik dan coaxial. Oke, dan untuk layoutnya ya, tadi seperti yang saya bilang bahwa ini ada built-in amplifier, jadi kita bisa lihat speaker outputnya ya. High level outputnya ada total ada 8 channel ya, dan yang pre-outputnya dari RCA ada 12 channel. Jadi nanti kita bisa gunakan ini sistem untuk 10.1 atau 10.2 sistem di all seat optimization dari Captain Sato Sound Jakarta. Dan saya mau nunjukin aplikasinya ya. Jadi untuk aplikasi PXE X800 ini ya, langsung dari Alpine ya. Ini kita tinggal connect aja dengan Bluetooth ya. Nanti kita bisa loading presetnya. Presetnya ada 6, terus time correctionnya juga kita bisa atur channel per channel ya. Terus kita bisa lihat ini ada millisecond di time correctionnya, millisecond, centimeter, dan inci. Terus delay group juga bisa. Jadi kita bisa mendelay groupnya masing-masing speaker. Terus ini kita mau lihat ya. Bentar saya buka. Ini oke, dia jarak time correction itu 0,021 ya. Jadi untuk millisecond 0,021. Terus ada 12 channel, dan ini semua bisa diatur semua mulai dari crossovernya ya. Ini slope-nya itu ada 6 sampai 48 dB per octave ya. Terus dia ada 3 mode ya, language, butterworth, dan bezel. Jadi kita buat tuner kita bisa enak untuk ngaturnya. Dan ini frekuensinya fleksibel ya, kita bisa atur high pass, low pass, band pass, jadi bebas. Dan volume bisa kita atur, terus fase juga kita bisa atur ya. Channel fase 0 sama 180 ya. Untuk fase juga kita bisa atur per 2 derajat ya. Jadi untuk yang X08 ini sudah ada fitur fase, selain fase channel, fase untuk pembagian misalnya polarity 0 sama 180, dia juga ada fase biasanya kita atur biasanya karena ada settingan di crossover atau di time correction ada perbedaan fase, kita bisa atur ini, bisa geser sedikit demi sedikit fasenya channel per channel, dan ini derajatnya mulai dari 2 derajat ya. Jadi lengkap banget. Ini saya lagi buka aplikasinya. Dan EQ ya, EQ 31 band per channel, dan ini semua kita bisa atur frekuensinya terserah, Q value-nya juga bebas, dan ini gain-nya juga kita bisa atur plus minus 0 dan 12 dB ya. Jadi 12 dB plus, 12 dB minus kita bisa atur plus minusnya. Dan dia juga ada 2 modenya, graphic EQ dan parametric EQ. Dan ini bisa dilihat kita ada routing input output. Jadi untuk high levelnya juga kita bisa atur ya semuanya. Jadi untuk prosesor bagi saya ini sangat-sangat lengkap ya. Selain ada input analog, ada input digital, terus untuk settingannya juga ini udah lengkap banget ya. Kita bisa atur fasenya per channel, kita bisa atur time correctionnya per channel, dan dia ada 12 channel yang bisa kita gunakan untuk sistem audio mobil, terutama yang paling favorit di Captain Sato Sound ini adalah all seat optimization ya. Dan ini kalau untuk saran kita adalah kita bisa kombinasikan ini dengan player high res ya, misalnya UTX A09 ini ya. Jadi dia sudah bisa
play file-file audio yang high-res. Jadi untuk zaman sekarang CD udah sangat-sangat jarang sekali. Jadi biasa kita streaming high-res, terus ini sudah support Bluetooth modul high-res ya. Terus kita bisa gunakan juga file-file high-res yang audio dari file kita yang punya, misalnya FLAC, WAV atau DST, kita bisa play langsung dari di UTX ini, dan kita bisa gunakan mode digital ya, dari digital output UTX ini kita connect langsung ke prosesor Alpine PXA X800 ini. Oke, sepertinya sudah semua yang kita bahas ya. Nanti kita akan, rencananya ini nanti kita akan pasang di mobil Toyota Fortuner ya. Jadi nanti kita akan perdengarkan juga hasil suaranya bagaimana karakter dari Alpine PXA X800 yang terbaru ini di channel Kartens Auto Sound Jakarta. Oke guys, jadi itu adalah unboxing produk terbaru dari Alpine, yaitu yang PXA X800 ya. Jadi nanti kita akan banyak juga unboxing produk-produk terbaru. Kayaknya di tahun ini akan banyak sekali ya, mulai normal lagi produksi prosesornya, karena produksi chip kemarin sempat tertunda dan sekarang udah mulai lancar lagi ya produksinya, dan akan banyak produk-produk terbaru yang muncul untuk sistem audio mobil, terutama di sound quality ya, di Kartens Auto Sound. Dan kita bisa rekomendasikan banyak banget kombinasi produk, mulai dari Alpine, Audition, Vokal. Kita bisa banyak memberikan konsultasi mengenai sistem audio mobil yang Anda inginkan. Oke guys, that's it untuk unboxing kali ini. Jangan lupa kami tunggu ya like, comment, dan subscribe-nya, dan juga jangan lupa di-share. Jadi kita nanti akan buatkan video-video menarik untuk produk audio mobil yang branded, berkelas, dan berkualitas. Thank you for watching, stay safe and stay healthy. See you soon on another video. Bye-bye.